Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film dari Jepang yang berjudul Sailor Machine Gun. Tokoh utama di film ini adalah seorang gadis SMA yang sebenarnya dia adalah seorang bos Yakuza. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal film dibuka dengan diperlihatkan seorang gadis SMA yang bernama Izumi. Diceritakan kalau dia hidup biasa sama seperti murid SMA yang lain. Namun ketika di rumah, kehidupannya jauh berbanding terbalik lantaran dia adalah pemimpin dari Yakuza yang bernama Medaka Gumi. Sebelumnya dia terpilih menjadi pemimpin karena pamannya telah dibunuh oleh geng Yakuza sebelah yang bernama Hamaguchi. Yang pada saat itu kedua Yakuza tersebut lagi ada masalah yang membuat keduanya saling menyerang. Sebenarnya Izumi menolak untuk menjadi penerus, tetapi karena ia merasa sangat kehilangan, ia pun menerima dan akan membalaskan dendam atas kematian pamannya. Tak lama setelah dia menjadi pewaris keempat, Izumi pun dengan beringas masuk ke markas Yakuza Yamaguchi untuk balas dendam. Dalam kepemimpinannya benar-benar gila dan mematikan. Namun meski begitu, dia tidak membunuh pemimpin kelompok Hamaguchi, melainkan dia memberikan peraturan perjanjian perdamaian antara kedua kubu agar tidak terjadi hal itu lagi. Tepatnya ia mengancam, jika mereka berbuat seperti itu lagi, maka dia dan kelompoknya tidak segan untuk menghancurkannya. Tak hanya itu, karena Izumi merasa gambaran Yakuza sekarang sangat buruk, dia pun membuat peraturan, siapa yang berjualan obat terlarang, maka hukumannya adalah kelompok dibubarkan. Setelah mengatakan hal tadi, Izumi pun pulang. Serta sebelum menjalani hari esok, dia juga mengabarkan kepada para anak buahnya kalau Yakuza Medaka Gumi dibubarkan. Tentu beberapa menolak pernyataan tersebut. Akan tetapi Izumi menjelaskan maksud tersebut. Mereka semua pun akhirnya menerima kenyataan itu. Namun meski begitu, ada 3 orang yang tetap akan bersama dengan Izumi dan mereka akan setia menjaganya. Di antaranya mereka adalah Ito, Haruo, dan Yuji. Alasan mereka tetap berada di sini adalah mereka memiliki hutang yang besar pada ketua sebelumnya. Jadi untuk bertanggung jawab akan hal ini, mereka akan setia dan menjaga Izumi kapanpun dan dimanapun. Melihat hal itu, akhirnya Izumi kepikiran untuk membuat sebuah kedai kopi untuk mencari uang sembari melupakan masa lalu menjadi seorang Yakuza. Awal-awal, memang hal ini berjalan dengan baik. Namun karena mereka masih amatir, timbul rasa kecewa karena mereka tidak membayangkan membuka usaha lebih sulit daripada menjadi seorang Yakuza. Meski begitu, Izumi tetap optimis kalau usaha ini akan menjadi besar. Di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba ada seorang remaja yang datang. Kedatangannya ke sini adalah untuk meminta bantuan karena dirinya telah ditipu oleh sebuah kelompok mucikari yang berkedok usaha model. Karena sekarang mereka tidak memiliki uang, akhirnya mereka membantu remaja tersebut untuk mengatasi masalahnya. Ketika di sana, banyak orang yang hampir menjadi korban. Alhasil, agar tidak ada yang menjadi korban lagi, Izumi pun membongkar kejahatan dari kelompok tersebut. Tapi sayang sekali, pemilik usaha tersebut membantah dan sedikit mengancam mereka bahwa dirinya memiliki perlindungan dari seorang gangster. Yang tak lain, yang dimaksud oleh orang itu adalah geng Yakuza Hamaguchi. Tentu di sini Izumi sangat marah karena kelompok Hamaguchi telah melanggar janji. Dengan hal itu dia berniat untuk menemui mereka. Ketika di jalan, dia dan beberapa anak buahnya ditemui oleh kelompok itu. Di mana Hamaguchi melakukan hal itu karena dia tahu kalau Izumi telah menjual obat terlarang yang berkedok kue makanan. Tuduhan itu dibantah oleh Izumi bahwa kelompoknya tidak mungkin berbuat seperti itu. Serta dia juga mengungkapkan kalau dia juga tidak pernah menjalankan bisnis ilegal. Dan di sini Hamaguchi tetap tidak mau mengaku. Di tempat lain, akhirnya kita diberitahu bahwa semua ini adalah ulah dari geng yang bernama Menma, di mana Yakuza ini sebenarnya tidak terlalu besar. Akan tetapi karena sekarang dipimpin oleh orang yang bernama Yasue, geng ini benar-benar menjadi berbahaya. Kenapa Yasue adalah orang yang berbahaya? Ya lantaran untuk mencapai mimpinya menguasai kota ini, ia akan melakukan apapun. Contoh utamanya adalah dia menjual obat terlarang yang berkedok kue makanan agar bisa digunakan untuk mendanai anak buahnya menjadi wali kota. Kenapa ia melakukan rencana itu? Ya dikarenakan jika sampai rencananya berhasil dan anak buahnya menjadi wali kota,
maka menguasai kota ini bukanlah hal yang mustahil. Bahkan bukan menguasai kota saja, ia bahkan bisa memperbesar jaringan obat ke rumah sakit. Namun untuk melakukan hal itu akan sangat sulit, karena bisa saja ketika rencana ini berlangsung, geng sebelah seperti Hamaguchi dan Medakagumi akan mengganggunya. Dengan hal itu, karena dia tidak mau rencananya diganggu, ia berpikir untuk menghancurkan mereka. Dan jika tidak bisa, setidaknya ia akan membuat Hamaguchi menjadi bawahannya. Dan untuk geng Medakagumi, Yasue akan membuat rencana untuk menghancurkan mereka. Rencana yang dilakukan sangatlah licik, lantaran dia akan memfitnah mereka menjadi pelaku pengedar obat terlarang tersebut. Tak lama kemudian, setelah mempersiapkan hal tersebut, Yasue memulai rencana besar itu. Pertama, dia akan mendatangi markas dari Hamaguchi, serta membawa polisi ke sana, di mana dia akan mengancam Hamaguchi jika mereka tidak mau bekerja sama dengannya, dirinya bisa saja menjadikannya pelaku pengedar obat haram tersebut. Awalnya Hamaguchi menolak, karena ia memegang prinsip tidak akan melakukan sesuatu yang ilegal. Namun karena Yasue menawarkan hal lain, yaitu sebuah jabatan yang tinggi, pada akhirnya dia pun menerimanya. Dengan hal ini Hamaguchi resmi menjadi bawahan dari Yasue. Setelah rencana ini berhasil, kali ini adalah giliran untuk menghancurkan Medakagumi. Yakni dia akan meminta para bawahannya untuk menjual obat itu kepada Izumi. Namun ini bukanlah rencana utama, karena sebenarnya Yasue meminta bawahannya jika Izumi berkata siapa backingannya, dia meminta anak buahnya untuk berkata Hamaguchi. Tujuannya seperti itu karena ia ingin mengadu domba kedua yakuza tersebut agar bertempur. Esok harinya, Shin berganti di sekolah, di mana ketika jam istirahat, tiba-tiba ada seorang gadis yang bersikap aneh. Tentu merasa ada yang janggal, Izumi mengejar gadis tersebut. Akan tetapi naasnya ketika di jalan, gadis itu malah tertabrak oleh sebuah mobil. Dan tak terduganya gadis itu bisa bersikap seperti itu adalah akibat dari makan kue obat terlarang. Kejadian ini pun mengguncang dunia, karena semua tidak mengira kalau kue tersebut dibuat dengan bahan yang berbahaya. Anehnya, meski kejadian ini fatal, polisi tidak bisa menemukan pelaku pengedar. Hal itu bisa terjadi karena sekarang Yasue telah menyuap beberapa petinggi polisi maupun politisi. Jadi ia bisa tenang karena ia tidak akan mungkin tertangkap. Hal ini tentu saja membuat Izumi kesal dan berniat akan mencari pelaku dan memenjarakannya. Siang harinya, tiba-tiba salah satu anggota geng dari Hamaguchi meminta bertemu di suatu tempat. Orang itu bernama Tsukinaga. Dia datang ke sini hanya untuk memberitahu kepada Izumi kalau pelaku pengedar tersebut adalah Yasue dari geng Menma. Tujuan dia memberitahu hal ini adalah ia ingin beraliansi dengannya, mengingat ia tidak bisa mengalahkan Yasue sendirian. Jadi setidaknya dengan adanya kelompok Medakagumi, maka akan mempermudah menghancurkan geng Menma. Tahu hal ini, Izumi menerimanya, lantaran jika hal ini dibiarkan, maka akan menjadi berbahaya. Alhasil dengan hal itu, ia bergegas pulang dan memberitahu yang lain. Akan tetapi ketika di rumah, tiba-tiba ada keramaian masyarakat yang menutup kedainya. Jelas hal ini adalah ulah dari Yasue. Dia meminta para anak buahnya untuk memprovokasi masyarakat agar mengusir Medakagumi dari situ. Di sini itu yang tidak terima dituduh seperti itu. Dia meyakinkan mereka semuanya bahwa mereka tidak menjual obat terlarang tersebut. Akan tetapi itu dijebak anak buah Yasue dengan pura-pura kesakitan. Itu pun malah dibawa ke kepolisian dan dipenjara. Hal ini kembali membuat Izumi sedih karena ia tidak bisa menjaga peninggalan pamannya. Lalu dari situ pula, ia berpikir kalau ia tidak ingin anggotanya terlibat masalah ini. Sehingga dia memberitahu kepada bawahannya kalau Medakagumi resmi dibubarkan. Meski begitu, Haruo dan Yuji menolak, lantaran meski yakuza ini dibubarkan, ia tetap akan bersamanya dan melindunginya. Akan hal itu, Izumi yang tidak bisa menolak akhirnya memberitahukan rencananya bahwa dia akan beraliansi dengan Tsukinaga untuk menghancurkan geng Menma. Langkah pertama yang dilakukan oleh Tsukinaga dan Izumi adalah mencari bukti kalau Yasue adalah pembuat obat terlarang tersebut. Dan untuk mendapatkan bukti ini, Izumi akan menginterogasi si penjual obat terlarang tersebut. Singkat cerita, setelah beberapa paksaan, akhirnya penjual tersebut mengaku. Akan tetapi tak lama berselang, tiba-tiba ada beberapa orang misterius membunuh penjual tersebut. Tsukinaga menduga kalau kelompok tersebut adalah bawahan dari Yasue. Mereka pun kabur dari para pembunuh tersebut.
Setelah mendapatkan bukti, esoknya Izumi akan masuk ke markas Yasue dan mengumumkan kalau Maeda Kagumi resmi dibentuk kembali untuk melawan mereka. Ia juga mengancam jika Yasue menyerahkan diri ke polisi baik-baik, maka hal buruk tidak akan terjadi. Nyatanya meski berkata begitu, Yasue tetap membantah dan malah mengancam balik, yakni ia akan menghancurkan balik. Di situ tanpa basa-basi lagi, Yasue meminta bawahannya untuk menggantung Izumi di tengah panggung. Sementara Sukinaga yang melihat hal ini tidak bisa apa-apa, lantaran ia telah ditahan dan ditodong dengan beberapa senjata. Dalam keadaan itu, Yasue masih memberi ampunan kepada Izumi, asalkan dia mau bergabung dengannya. Namun Izumi tetap menolak dan akan menghancurkannya. Di situ Yasue yang benar-benar marah pun mengungkapkan fakta yang sangat mengejutkan. Fakta tersebut adalah orang yang membunuh pamannya adalah Sukinaga. Setelah mengatakan hal tersebut, Yasue meminta Hamaguchi untuk membunuh Izumi. Hamaguchi pun menolak lantaran ia bekerja sama bukan untuk membunuh seseorang. Mendengar itu, Yasue langsung membunuh Hamaguchi. Kejadian ini benar-benar membuat suasana menjadi panas. Dikarenakan para bawahan Hamaguchi yang tidak terima, mereka akhirnya melawan, termasuk Sukinaga. Baku tembak terjadi dan banyak korban yang berjatuhan. Sedangkan Yasue akan memanfaatkan hal ini untuk kabur. Namun sebelum itu, dia meninggalkan pesan kepada para bawahannya untuk menghabisi kedua Yakuza tersebut. Hal ini semakin membuat ricuh suasana, apalagi kondisi dari Izumi sekarang sangat berbahaya. Namun untungnya, berkat Sukinaga, Izumi bisa selamat dari gantungan tersebut. Akan tetapi hal ini belum berakhir, karena bawahan Yasue yang tidak membiarkan Izumi hidup berniat membunuhnya. Dan karena sekarang keadaan benar-benar gawat, bawahan dari Izumi melemparkan peledak ke tengah-tengah kericuan itu. Beruntungnya ledakan tersebut tidak mengenai Izumi. Kabar baiknya, berkat ledakan itu, kini bawahan Yasue tinggal beberapa orang saja. Dengan hal itu, Izumi dan teman-temannya pun kabur dari tempat itu. Sayang hal ini tidaklah mudah, karena di depan ruangan, mereka disambut oleh banyak bawahan dari Yasue. Dikarenakan tidak ada cara lagi, Yuji mengorbankan diri agar Izumi dan Sukinaga bisa kabur dari sini. Dengan pengorbanan dari Yuji, akhirnya mereka bisa kabur. Sayang ketika sudah di tempat yang aman, Haruo yang terluka parah juga ikut mati. Hal ini membuat Izumi sangat sedih, lantaran sebagai seorang bos, dirinya tidak bisa melindungi para bawahannya. Alhasil karena tidak bisa apa-apa, dia hanya bisa menguburkan jasad dari Haruo selayaknya. Dalam kesempatan itu pula, timbul pergulatan batin dari Izumi, yakni untuk memperjelas perkataan Yasue. Ia pun menanyakan kepada Sukinaga, apakah benar dia adalah orang yang membunuh pamannya. Sukinaga pun mengakuinya kalau dia adalah orang yang membunuh pamannya. Ketika mendengar hal ini, Izumi yang gelap mata berniat untuk membunuhnya. Akan tetapi hal ini tidak terjadi karena ia tidak memiliki jiwa sebagai seorang Yakuza. Selain itu juga, Izumi sadar jika masuk ke dunia Yakuza, saling membunuh antar geng adalah hal yang biasa. Alhasil dia pun memaafkannya, asalkan dia membantunya untuk mengalahkan Yasue. Tak lama setelah itu, mereka pun menghampiri Ito yang berada di penjara untuk meminta bantuan. Lantaran, jika hanya mereka berdua saja, maka hal ini akan sulit. Kemudian, mereka menuju ke kantor dari Yasue di tengah kota. Ketika di sana, mereka bertiga langsung menerjang masuk. Singkat cerita, setelah beberapa kali mengalahkan bawahan dari Yasue, mereka tiba di kantor pusat untuk membunuh Yasue. Tanpa lama-lama, mereka langsung memberondong Yasue dengan tembakan. Namun Yasue dan yang lain bisa menghindar. Sayangnya, karena mereka tidak menduga hal ini, Ito dan Sukinaga tertembak. Hal ini membuat Izumi shock sampai tidak bisa berpikir. Dalam keadaan Izumi yang seperti itu, dimanfaatkan oleh Yasue untuk menembak. Namun, sebelum benar-benar menembak, tiba-tiba Sukinaga bangkit dan menusuk Yasue hingga mati. Dengan hal itu, akhirnya Izumi masih hidup dan geng Yakuza miliknya memenangkan pertempuran panjang ini. Dan dengan ini film pun tamat.